Di timur Laut Thailand, ada sekumpulan paus batu yang berenang-renang menembus hutan belantara. Paus ini tentu cuma bohongan karena formasinya cuma berupa batu yang sudah berumur 75 juta tahun. Tempat ini dulunya berupa hamparan gurun, pergerakan kerak bumi kemudian mendorong batu pasirnya naik. Terbentuklah pegunungan super keren ini. Si paus batu bisa dijangkau oleh siapapun yang ingin menikmati hiking dengan menyusuri beberapa jalurnya. Landmark ini jadi sangat populer di kalangan para turis. Sesampainya di atas punggung paus, mereka akan bisa melihat hamparan pepohonan hijau di bawah sana. Di jalur hiking ini terdapat air terjun, beraneka tumbuhan eksotis, serta hewan. Dari puncaknya, bahkan negara tetangga Thailand, Laos, bisa terlihat. Bentuk formasi batu ini memang mirip seperti paus yang berenang secara berkelompok. Pantes aja, tempat ini juga dijuluki Batu Tiga Paus. Wah, pasti luar biasa banget ya kalau bisa menikmati keindahan Thailand dari punggung paus ini. Pada bulan Maret 2011 lalu, seorang pekerja tambang menemukan objek langka saat sedang menggali tambang. Rupanya, dia baru saja menggali spesimen Nodosaurus yang hampir awet sempurna. Dinosaurus yang sudah punah ini kurang lebih seberat 1.360 kg dan tumbuh hingga sepanjang 5,5 meter. Meski sudah berumur 110 juta tahun, Nodosaurus ini masih sangat terjaga sehingga masih terlihat perisai tubuhnya yang berat dan kulitnya yang bersisik. Setelah proses panjang dan melelahkan selama hampir 1 tahun untuk menyingkap penemuan hebat ini, fosil tersebut akhirnya dipamerkan di suatu museum di Kanada pada tahun 2017. Dan uniknya, hasil analisis di warna kulitnya menunjukkan kemungkinan Nodosaurus ini bisa berkamuflase, seperti tokek dan ngengat di masa kini. Kulitnya ini merupakan fitur tambahan dari duri dan sisik yang membuatnya terlihat seperti tank berjalan. Nodosaurus yang masih dipelajari sampai sekarang ini bisa dianggap sebagai salah satu fosil terpenting yang ditemukan sejak sekian lama. Detailnya bisa membantu kita menyibak lebih banyak misteri di masa silam. Manuskrip Voynich adalah dokumen paling misterius di dunia. Sejak penemuannya pada tahun 1912, manuskrip ini masih menjadi misteri bagi setiap orang yang melihatnya. Di dalamnya terdapat banyak gambar pepohonan aneh, benda-benda tak dikenal, dan lambang zodiak. Meski begitu, isi tulisannya justru jauh lebih menarik. Bahasa yang digunakan di teks ini sama sekali tak bisa dipahami. Tidak ada yang tahu pasti isi tulisannya, siapa penulisnya, atau tempat penulisannya. Para ilmuwan bahkan belum bisa memastikan kalau bahasa yang digunakan di manuskrip ini memang ada atau cuma khusus digunakan di teks tersebut. Gambarnya memperlihatkan beragam tumbuhan unik. Benar-benar bikin penasaran. Sebagian besar tanaman yang ada di situ memang bisa dikenali sebagai tanaman, tapi tidak termasuk dalam spesies manapun. Seorang profesor di bidang linguistik terapan asal Inggris mengaku telah mengenali beberapa karakter dalam buku ini, tapi tetap belum berhasil menyibak lebih banyak informasi tentang teks misterius ini. Kalau kamu mau berkunjung ke benua Australia, jangan lupa mampir ke Mystery Craters di Queensland. Berlokasi di antara Bundaberg dan Gingin, formasi ini menjadi salah satu penemuan paling menakjubkan di Australia yang bisa menjelaskan banyak hal tentang negeri ini. Pada tahun 1971, lokasi ini dikelola oleh seorang petani yang menanam zucchini dan kentang. Saat mencoba memperluas perkebunannya, mesin bajaknya terus saja membentur batu besar. Saat ia mengamati batu penghalang ini secara lebih seksama, terlihat fosil hewan laut dan kawah aneh. Petani itu kemudian menyampaikan temuannya ke sejumlah profesor geologi yang datang ke lokasi perkebunannya untuk meneliti formasi itu. Saat mulai menggali di area sekitar, mereka menemukan selapis batu pasir raksasa dan noda ochre yang benar-benar berada di bawah kawah. Totalnya ada 35 kawah dan umurnya diperkirakan mencapai 25 juta tahun. Para peneliti misteri ini yakin kalau mata air panas, aktivitas lautan di zaman dulu, dan meteor telah menjadi biang kerok atas terbentuknya kawah ini. Aku justru lebih penasaran dengan orang yang menamai kedua kota ini. Bundaberg dan Gingin terdengar unik ya. Mekanisme Antikythera merupakan semacam komputer purba yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Desanya saja sudah bikin melongo. Sebuah kapal Yunani tenggelam di pesisir pulau Antikythera sekitar 2000 tahun yang lalu. Bangkainya ditemukan pada tahun 1900, sebagian artefak kunonya telah diselamatkan oleh para penyelam. Saat para arkeolog mulai meneliti penemuan dari reruntuhan itu, mereka mendeteksi satu objek yang paling beda dari objek lain. Bangkai kapal itu memang kuno, tapi terdapat perangkat bagus yang dilengkapi dengan teknologi canggih.
Mesin ini berfungsi sebagai kalkulator yang membantu penggunanya menghitung waktu, pergerakan bintang, gerhana, dan fase bulan. Bahkan juga dipakai untuk menghitung mundur acara-acara besar seperti Olimpiade dengan tingkat akurasi yang tinggi. Benar-benar sulit dijelaskan kalau teknologi secanggih ini berasal dari reruntuhan kapal Yunani kuno. Mekanisme secanggih ini baru muncul pertama kali pada abad ke-14 saat jam bergigi mulai dibuat di Eropa. Gimana ceritanya perangkat dari zaman dahulu kala kok bisa secanggih 1400 tahun sebelum waktunya? Mungkin karena Antikythera telah tenggelam dan menghilang, sehingga bisa memperlambat kemajuan teknologi hingga selama ratusan tahun. Sementara itu, pegunungan Kaukasus di dekat Laut Hitam termasuk salah satu area di Eropa yang tidak terjamah oleh manusia. Meski kebanyakan orang berkulit putih di seluruh dunia disebut sebagai orang Kaukasia, namun para arkeolog menemukan banyak sekali struktur megalitikum di kawasan ini. Struktur mirip rumah ini, atau dikenal dengan nama dolmen, berisi perhiasan perkakas dari perunggu dan berbagai gerabah. Mereka tidak tahu siapa yang telah membuatnya, bahkan juga tidak bisa menjelaskan alasan dan tujuan pembuatannya. Bangunannya terdiri dari dua batu yang menopang satu batu besar sebagai atap, atau bisa juga dilihat sebagai batu kecil yang dibuat sebagai dinding berlubang di satu sisinya. Ada juga batu yang menutupi semua misteri yang ada di dalamnya, dan anehnya lagi, formasi ini tidak cuma ditemukan di Kaukasus, tapi juga di seluruh dunia. Australia, Korea Selatan, Kolombia, Afrika, bahkan Prancis. Tujuan pembuatannya tidak diketahui, jadi para ilmuwan cuma bisa berspekulasi. Makam Kaisar Tiongkok pertama ditemukan pada tahun 1974 dan masih terdokumentasi dengan baik. Lagi pula, siapa juga yang bisa lupa dengan penemuan 8.000 tentara terakota yang menjaga pintu masuknya kan? Sebagian patung ini berupa tentara, masing-masing punya ekspresi wajah yang unik. Bahkan ada kuda dan kereta kuda terakota dalam ukuran yang sebenarnya loh, fungsinya sebagai perlindungan ekstra. Yang masih menjadi misteri, beberapa area pemakaman ini belum pernah dimasuki. Para arkeolog enggan membukanya karena seluruh areanya tidak stabil. Mungkin ada hal mengejutkan yang tersimpan di dalamnya, tapi kita semua tentu menginginkan bukti sejarah yang menakjubkan ini tetap ada. Suatu saat nanti, para peneliti mungkin akan mengirimkan robot kecil untuk memasuki area makam yang belum terjamah itu, supaya kita bisa tahu rupa dalamnya. Hingga saatnya tiba, mereka cuma perlu menunggu waktu untuk benar-benar menyibaknya. Di selatan Costa Rica, banyak orang menemukan sekumpulan bola batu misterius. Ada lebih dari 300 bola yang tersebar di kawasan tersebut, sebagian bahkan berdiameter hampir 2,1 meter. Tidak ada yang tahu menahu fungsi dan proses pembuatannya. Yang kita tahu, bahan pembuatnya berasal dari batuan vulkanik Gabbro. Membentuknya hingga jadi bulat sempurna pasti akan menguras waktu dan energi. Para ilmuwan memperkirakan bola batu ini kemungkinan dibuat oleh suku yang sudah punah dengan tangan kosong. Menurut teori yang paling populer, mereka memakai batu kecil untuk memahat sisi bongkahan batu besar lalu mengamplasnya dengan pasir. Sebagian ada yang beranggapan kalau bola batu ini punya fungsi astronomi atau bahkan digunakan sebagai penunjuk arah, tapi tak ada yang tahu pasti sih. Tujuan utama pembuatan batu ini hilang bersama peradaban yang membuatnya. Di ujung selatan Jepang, sekitar 120 km dari Taiwan, terdapat formasi batu Yonaguni. Penyelam setempat menemukan formasi ini pada tahun 1986 saat sedang mencari lokasi penyelaman baru untuk para turis. Melihat tangga besar yang menyerupai piramida, si penyelam langsung mengira kalau dia telah menemukan kota bawah laut, sementara sebagian arkeolog yakin struktur itu merupakan peninggalan dari peradaban Pasifik dalam dongeng, sama seperti Atlantis yang hilang ditelan ombak sejak ribuan tahun lalu. Ada juga laporan yang menyatakan pahatan di batu itu melambangkan area pertambangan. Sebagian orang menyatakan ada pahatan manusia dan hewan yang telah pudar. Meski begitu, tidak banyak bukti yang bisa menguatkan semua teori ini, dan kebanyakan ahli percaya kalau formasi ini terbentuk secara alami dan bentuknya yang simetris itu cuma dilebih-lebihkan saja. Batu itu tidak selurus rumornya, serta terlihat lebih padat dan kokoh dibandingkan batu pahatan. Dengan kata lain, kemiripannya dengan peradaban yang lama tenggelam itu hanyalah kebetulan. Para arkeolog asal Turki yakin mereka telah menemukan arsitektur kota tertua di dunia. Umurnya lebih dari 10.000 tahun, dan formasi ini ditemukan di area yang dulunya menjadi pusat kegiatan di komunitas pertanian kuno. Monolit ini setinggi 5,5 meter dan kemungkinan besar digunakan untuk acara sosial dan ritual keagamaan. Sayangnya, informasi yang tersedia tidak cukup banyak.
Struktur batu besar ini sepertinya dibuat oleh manusia, ada juga pahatan hewan di permukaannya. Tak jauh dari lokasi, mereka menemukan tanda-tanda perumahan domestik dan kemungkinan monumen ini dibuat pada awal peradaban modern. Artefak Quimbaya tergolong sebagai artefak paling menarik yang pernah ditemukan. Artefak ini punya bentuk unik, menyerupai pesawat modern yang sangat aerodinamis. Para ilmuwan modern yakin kalau artefak ini digunakan sebagai cetak biru dari pesawat yang saat ini berfungsi. Pada tahun 1994, dua ahli penerbangan membuat model artefak ini dalam skala besar. Mereka bisa membuktikan kalau model ini bisa terbang dengan bantuan mesin modern, dan belum cukup sampai di situ, objek ini telah dibuat ribuan tahun lebih dulu dari pesawat buatan Wright bersaudara. Inilah salah satu misteri yang paling menggelitik di muka bumi.